Halo mahasiswa hebat, kita ketemu lagi bersama saya Oce Ridwanuddin dan Fahri Ahmad pada mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai gali ide usahamu. Sebelum kita membuat suatu usaha, alangkah baiknya kita menganalisis aspek positif dan aspek negatif terlebih dahulu. Menganalisis aspek positif dan aspek negatif tersebut merupakan suatu cara untuk menilai apakah nilai usaha yang diusulkan layak untuk dijalankan atau tidak. Kedua analisis ini kita gunakan apabila kita memiliki ide usaha lebih dari satu. Dengan menggunakan analisis tersebut, kita dapat menentukan ide usaha mana yang paling lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuka suatu usaha. Yang pertama adalah keahlian yang dimiliki pengusaha untuk menjalankan usaha tersebut. Seorang pengusaha harus dapat mengetahui keahlian yang dimilikinya. Keahlian di sini dimaksudkan kepada berbagai hal yang dikuasai oleh pengusaha untuk mendukung usaha yang akan dijalankannya nanti. Seperti halnya kemampuan memasak, kemampuan membuat kue, kemampuan menggambar, dan sebagainya. Kedua, ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan. Sebagai calon pengusaha, kita harus mengetahui apakah bahan baku yang dibutuhkan tersedia atau tidak. Apabila tersedia, apakah jumlahnya mencukupi untuk kegiatan produksi? Dan apabila tidak tersedia, maka seorang pengusaha harus memikirkan bahan baku penggantinya. Ketiga, kemudahan mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Setelah mengetahui bahan baku yang dibutuhkan, maka kita harus mengetahui apakah bahan yang dibutuhkan tersebut mudah didapat atau tidak. Apakah bahan baku yang dibutuhkan dapat dibeli di pasar-pasar terdekat atau kita harus mencari ke wilayah yang lain. Dan apakah bahan baku tersebut dapat diperoleh kapanpun atau hanya didapat secara musiman saja. Keempat, kemampuan dalam memproduksi dalam satu periode. Pengusaha harus mengetahui berapa jumlah produk yang mampu dibuat dalam satu produksinya. Sebagai contoh, apabila kita mampu membuat 3 kg keripik bayam dalam satu hari, dan dari 3 kg tersebut, kita mampu mengemas menjadi 30 kemasan keripik bayam yang siap jual. Kelima, keberadaan dan jumlah pesaing yang mempunyai produksi sejenis. Pengusaha harus mengetahui pesaing-pesaing yang ada di dalam satu industri yang sama. Atau dengan kata lain, pengusaha atau pesaing-pesaing lain yang menjual produk yang sejenis dengan yang kita buat. Tabel berikut merupakan tabel yang kita gunakan apabila kita memiliki satu ide usaha. Namun, apabila kita memiliki ide usaha lebih dari satu, maka tabel tersebut harus dibuatkan sejumlah ide usaha yang kita miliki. Tabel tersebut kita isi dengan aspek-aspek positif maupun aspek-aspek negatif dari ide usaha yang kita miliki. Kemudian, kita totalkan jumlah dari masing-masing aspek. Apabila telah kita jumlahkan atau totalkan, dan ternyata total aspek positif itu lebih banyak dibandingkan total aspek negatif, maka ide tersebut dinilai yang paling layak untuk dijalankan. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat dua ide usaha. Yang pertama adalah usaha keripik bayam, dan kedua adalah usaha kue bolu. Dari tabel tersebut memberikan informasi bahwa usaha keripik bayam memiliki jumlah aspek positif yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha kue bolu. Dengan demikian, ide usaha keripik bayam lebih dinilai layak untuk bisa kita jalankan. Setelah selesai menganalisis aspek positif dan aspek negatif, langkah selanjutnya kita melakukan analisis SWOT. Di mana dengan analisis SWOT ini kita dapat mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman
yang muncul dari produk maupun dari pasar yang akan kita masuki. Melalui analisis SWOT ini, kita dapat mengukur melalui dua kondisi. Yang pertama, kondisi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman. Kita harus mengetahui kekuatan yang dimiliki sehingga mampu mengambil keuntungan atau manfaat dari peluang yang ada. Di samping itu, kita juga harus mengetahui bagaimana cara mengatasi kelemahan yang kita miliki yang dapat menghalangi pengusaha dalam menjalankan usahanya. Kekuatan yang kita miliki harus mampu menghadapi ancaman atau gangguan dari kondisi eksternal. Dan terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dapat membuat ancaman atau gangguan menjadi nyata. Analisis pesaing. Melalui analisis ini, kita harus mengetahui kekuatan dan kekurangan dari pesaing-pesaing kita. Untuk memudahkan dalam menganalisis pesaing, kita diharuskan untuk membuat suatu tabel di mana tabel tersebut merupakan rekapan dari pesaing-pesaing kita beserta informasi-informasi mengenai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Perhatikan tabel berikut. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari pesaing-pesaing kita, yang artinya bahwa pengusaha harus dapat menentukan perbaikan produk dan layanan agar menjadi nomor satu di antara para pesaing. Di samping itu, pengusaha dapat membuat suatu inovasi dari produk yang telah dibuatnya. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.